Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aryawardana. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi, lebih tepatnya dari jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang pengolahan limbah B3 menggunakan mikroorganisme. Lebih tepatnya, limbah B3 dalam hal ini kali ini adalah thinner. Penelitian ini saya lakukan di tempat bekerja saya dulu, lebih tepatnya sebuah perusahaan di daerah Jababeka, kawasan industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. Perusahaan ini memproduksi konveyor, jig, dan robot untuk Astra Group. Untuk customer kita sendiri, terdapat beberapa, namun yang bisa saya sebutkan seperti Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Astra Daihatsu Motor, serta Toyota Hino Motor Manufacturing. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan, lebih tepatnya latar belakang. Perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan jig, konveyor, dan robot yang berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam proses produksinya, termasuk dalam pengolahan limbah B3, terutama pada thinner yang digunakan dalam proses pengecetan dan pembersihan peralatan. Saat ini, perusahaan masih bergantung pada vendor eksternal untuk pengolahan limbah, yang menimbulkan tantangan seperti biaya operasional yang tinggi, keterbatasan kontrol terhadap proses pengolahannya, serta potensi keterlambatan dalam pengangkutan limbah. Untuk mengatasi tantangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, perusahaan seharusnya mengembangkan sistem pengelolaan limbah B3 secara mandiri, dengan mempertimbangkan metode ramah lingkungan seperti bioremediasi menggunakan mikroorganisme yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak pencemaran. Definisi dari limbah B3 thinner. Thinner merupakan pelarut yang digunakan dalam industri cat dan pelapis, mengandung senyawa organik volatil yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pentingnya pengelolaan. Pengolahan limbah thinner diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan resiko kesehatan. Tantangan utama. Limbah thinner seringkali sulit diolah dengan metode konvensional karena sifatnya yang mudah menguap dan beracun, sehingga membutuhkan pendekatan inovatif seperti bioremediasi. Selanjutnya kita masuk ke metode pengolahan limbah. Metode pengolahan limbah sendiri terdapat dua metode. Yang pertama ada metode konvensional. Metode konvensional sendiri terbagi menjadi dua metode. Yang pertama ada insenerasi, yaitu proses pembakaran limbah pada suhu tinggi. Lebih tepatnya, suhu di atas 1200 derajat Celcius. Metode ini memiliki keunggulan untuk mengurangi volume limbah secara signifikan. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, seperti menghasilkan emisi gas yang berbahaya seperti dioksin dan furan, sehingga memerlukan alat kontrol emisi yang mahal. Yang kedua ada stabilisasi atau solidifikasi. Merupakan metode yang mengubah limbah cair menjadi bentuk yang lebih stabil atau padat untuk mencegah bocornya bahan berbahaya. Keunggulan pada metode ini adalah cocok untuk limbah yang mengandung logam berat. Kekurangannya adalah tidak mengurangi toksisitas limbah secara langsung, hanya mengurangi risiko penyebarannya. Untuk metode konvensional sendiri, terdapat beberapa jurnal yang sudah pernah membahasnya. Seperti contohnya, jurnal dari S. Syarifuddin dengan judul Penerapan Pengelolaan Limbah B3 di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Jurnal Perseptisasi, Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan, Vol 7, nomor 2, pp 62-70, September 2010. Kesimpulannya adalah, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah menerapkan metode daur ulang atau recycle dengan cara mendistilasi thinner bekas. Proses ini melibatkan pemanasan thinner hingga menguap, kemudian uap tersebut dikondensasikan kembali menjadi cairan yang dapat digunakan ulang dalam proses produksi. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi volume limbah B3 yang harus ditangani, tetapi juga menekankan biaya operasional dengan memanfaatkan kembali sumber daya yang ada. Selain itu, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia juga bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah berizin untuk pengelolaan limbah B3 yang tidak dapat didaur ulang secara internal. Hal ini memastikan bahwa seluruh limbah B3, termasuk thinner bekas, dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Metode selanjutnya adalah metode biologis. Metode biologis di sini dimasukkan adalah bioremediasi, yaitu proses penggunaan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau alga untuk mendegradasi kontaminan dalam limbah. Keunggulan dari metode ini adalah ramah lingkungan, serta efektif untuk senyawa organik seperti hidrokarbon dalam thinner. Namun, kekurangan pada metode ini adalah membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode konvensional dan memerlukan kondisi lingkungan tertentu. Kesimpulannya, metode biologis seperti bioremediasi menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan untuk limbah thinner, dibandingkan dengan metode konvensional yang memiliki resiko dan dampak lingkungan yang lebih besar. Bioremediasi limbah thinner. Apa sih itu bioremediasi limbah thinner? Bioremediasi limbah thinner merupakan proses pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau alga untuk menguraikan atau menetralkan bahan kimia berbahaya dalam limbah, termasuk pada limbah thinner. Mikroorganisme ini bekerja dengan memecah senyawa kimia kompleks menjadi senyawa kimia yang lebih sederhana dan tidak beracun. Keuntungan bioremediasi. Metode bioremediasi memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, seperti ramah lingkungan. Metode ini tidak menghasilkan limbah sekunder berbahaya, berbeda dengan metode konvensional yang menghasilkan emisi gas beracun. Yang kedua, biaya lebih rendah. Prosesnya lebih murah dibandingkan dengan metode fisikokimia, terutama untuk volume limbah yang besar.
Yang ketiga, ada aplikasi Insight. Bioremediasi dapat dilakukan langsung di lokasi tanpa perlu memindahkan limbah sehingga mengurangi resiko penyebaran kontaminasi. Mekanisme kerja dalam limbah thinner. Yang pertama, mikroorganisme seperti Pseudomonas putida atau P. putida memetabolisme senyawa hidrokarbon dalam thinner menjadi karbon dioksida, air, dan biomasa mikroba. Proses ini melibatkan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk memecah senyawa organik yang kompleks seperti toluena dan silena, komponen utama thinner. Contoh implementasinya adalah pengolahan limbah thinner di dunia otomotif dengan bioremediasi berhasil mengurangi kadar hidrokarbon hingga 80% dalam waktu 3 minggu. Hal ini membuktikan efektivitas metode ini sebagai alternatif pengelolaan limbah B3. Selanjutnya, ada mikroorganisme yang digunakan. Apa saja mikroorganisme yang dapat digunakan dalam pengelolaan limbah B3 thinner tersebut? Yang pertama, ada bakteri. Bakteri yang digunakan adalah Pseudomonas putida atau P. putida. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk mendegradasi karbon aromatik seperti toluena dan silena yang merupakan komponen utama dalam thinner. Selain ada bakteri, terdapat juga jamur yang dapat digunakan. Jenis jamur yang dapat digunakan adalah Phanerochaeta chrysosporium. Jamur ini menghasilkan enzim lignin peroksidase yang dapat menguraikan senyawa organik kompleks dalam limbah thinner menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Keunggulan dari kedua mikroorganisme tersebut adalah efektif dalam mengurangi toksisitas limbah, serta dapat bekerja secara alami tanpa menghasilkan limbah berbahaya lainnya. Mekanisme bioremediasi atau tahapan bioremediasi. Terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, ada adaptasi mikroorganisme. Mikroorganisme seperti Pseudomonas putida dan Phanerochaete chrysosporium mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terkontaminasi oleh thinner. Mereka mengaktifkan enzim tertentu untuk menguraikan senyawa beracun. Yang kedua, ada degradasi senyawa thinner. Enzim seperti oksigenase dan peroksidase bekerja memecah hidrokarbon aromatik seperti toluena, silena menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang ketiga, ada mineralisasi. Senyawa hasil degradasi diubah menjadi air atau H2O, karbon dioksida, C2O, dan biomasa mikroba yang tidak berbahaya. Proses ini menghilangkan kontaminan thinner secara alami tanpa meninggalkan residu berbahaya. Kesimpulannya, bioremediasi dapat menawarkan solusi alami yang ramah lingkungan dalam mengolah limbah thinner, dengan memanfaatkan kemampuan alami mikroorganisme yang ada dalam mendekomposisi polutan berbahaya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi bioremediasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bioremediasi. Yang pertama ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini meliputi pH, suhu, dan kelembapan. pH optimal untuk Pseudomonas putida biasanya adalah sekitar 6-8. Sementara untuk jamur Phanerochaete chrysosporium lebih efektif pada pH asam. Suhu optimal berkisar antara 25-35 derajat Celcius, agar mikroorganisme dapat bekerja secara maksimal. Selanjutnya, ada ketersediaan nutrien. Mikroorganisme memerlukan sumber nitrogen dan fosfor sebagai nutrisi tambahan untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas degradasinya. Yang ketiga, ada konsentrasi kontaminan. Jika kadar thinner terlalu tinggi, dapat bersifat toksik bagi mikroorganisme, sehingga perlu dilakukan pengenceran atau pra-pemrosesan sebelum bioremediasi. Selanjutnya ada tantangan, solusi, dan kesimpulan dari materi ini. Yang pertama ada tantangan. Tantangan yang terdapat pada pengelolaan limbah ini adalah waktu bioremediasi relatif lebih lama dengan metode kimiawi atau fisik atau konvensional. Selain itu, ketersediaan mikroorganisme spesifik dalam jumlah besar masih menjadi kendala bagi pihak industri. Untuk solusi, optimalisasikan kondisi lingkungan dengan rekayasa pH, suhu, dan nutrisi. Pengembangan bioteknologi untuk mempercepat pertumbuhan mikroorganisme yang efektif dalam mengurangi thinner. Untuk kesimpulannya, bioremediasi menggunakan P. putida dan jamur chrysosporium terbukti efektif dalam mengurangi limbah thinner dengan cara yang ramah lingkungan. Metode ini lebih ekonomis dan tidak menghasilkan limbah sekunder yang berbahaya. Implementasi yang lebih luas masih memerlukan penelitian lanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat waktu pemulihan lingkungan yang tercemar. Dengan menerapkan metode bioremediasi dalam pengelolaan limbah B3 seperti thinner, kita tidak hanya menciptakan atau mengurangi dampak pencemaran bagi lingkungan, tetapi kita juga menciptakan industri yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk masa depan. Masa depan yang hijau dimulai dari langkah kecil seperti saat ini. Seperti kata Robert Swans, the greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. Yang memiliki arti, ancaman terbesar bagi planet kita adalah keyakinan bahwa orang lain akan menyelamatkannya. Saya Wisnu Arya dari jurusan Teknik Industri kelas karyawan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.